ketidakadilan di sini. Masa seumur hidup Arvina selaku ibu kandungnya tidak boleh jumpa lagi, tidak boleh bertemu lagi. Ini tidak adil, ya, tidak adil. Maka kita akan banding. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, Gideon Tengker merindukan Nagita Slavina dan juga cucu-cucunya. Musisi Gideon Tengker merindukan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad serta Caca Tengker. Gideon Tengker mengaku sudah lama tidak bertemu dengan anak-anaknya dan menantunya tersebut. Hubungan Gideon Tengker dan Nagita Slavina serta Caca ini disebutkan memburuk setelah terlibat perselisihan terkait aset kekayaan. Gideon Tengker dan Rita Amalia, mantan istrinya, sedang berebut harta setelah bercerai. Gideon Tengker bahkan berharap anak-anaknya hadir memberikan kesaksian di ruang sidang. Gideon Tengker yakin Nagita Slavina dan Caca Tengker mengetahui beberapa aset keluarga. Ia mengaku jika selama ini komunikasi dengan anak-anaknya itu terputus hingga tidak pernah berjumpa lagi. Kita masuk ya. Jadi gini, sekali lagi saya bilang, itu aneh. Pada siang hari ini agenda mediasi tadi sudah dibuka oleh Pak Agung sebagai hakim mediator pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana kami sebagai penggugat, saya karena Sarenal sebagai kuasa hukum dari Gideon Tengker hadir. Dari tergugat juga hadir sebagai kuasa hukumnya. Namun sayang, yang diminta dari pengadilan oleh majelis hakim bahwa pada tanggal 5 nanti pengacara tolong hadirkan prinsipal untuk mediasi Rita Amalia. Namun hari ini teman-teman tentunya sudah melihat bahwa Rita tidak hadir dan sidang tetap dibuka tadi oleh hakim mediator Pak Agung. Dari kesepakatan kami bersama tadi dengan Pak Agung dan pengacara dari Rita bahwa agenda sidang ditunda hari ini karena prinsipal Rita Amalia tidak hadir sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, di mana mediasi itu wajib hukumnya prinsipal untuk hadir sehingga bisa didapat keputusan final mengikat. Celakanya tadi kalau kita tetap melanjutkan, semua keputusan yang dihasilkan hari ini bisa diingkari oleh prinsip. Misalnya apa yang disepakati oleh pengacara belum tentu diamini oleh Rita. Itu yang saya khawatirkan. Makanya tadi saya katakan bahwa kami menanti kehadiran Rita untuk berbicara mengenai aset-aset yang didapatkan. Ini kalau hanya hadir teman-teman adik-adik saya sebagai kuasa hukum yang nggak punya kekuatan, karena dia juga nggak membawa surat kuasa yang lain. Dan keputusan hari ini bisa diingkar oleh prinsip. Untuk menjaga hal-hal itu, makanya kita harus patuh tunduk pada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, sehingga kami semua bersepakat sidang ditunda 2 minggu ke depan. Itu permintaan dari pengacaranya untuk ditunda 2 minggu sambil menunggu menanti kehadiran mereka untuk bersama-sama dengan Rita Amalia menghadiri sidang gugatan tentang harta bersama atau harta konon. Apapun
kami tetap menanti kehadiran Rita Malebita pada sidang tanggal 19 untuk berbicara apa benar gugatan kami itu mengenai aset-aset. Itu aset-aset, belum yang lain-lain. Jadi kami juga sangat mengharapkan ya Om ya, istimewa Om Gideon yang selama ini tidak mendapat kata sepakat, ya kan? Tadi sempat ditanya juga sama hakim mediator, meminta penjelasan. Itu jujur ya, Om Gideon masih terkejut. Saya buka aja Om ya, apa adanya. Bahwa saya jelaskan bahwa perceraian antara Om Gideon dan Rita Malebita ini 2017. Om tetap marah dan kecewa. Benar nggak? Karena Om tuh tahu perceraian mereka 2019. 2019 akhir itu ada yang cerita sama Om. Kalau Rita sudah bercerai dari Om dan Om menemui Rita dan bertanya, lu main kawin aja sementara harta gue mana? Kita buka aja hari ini nih. Harta gue selama ini mana? Lu selama ini gue nanya, Rit, gimana pembagian frame dan yang lain-lain? Lu bilang nanti aja. Tak tahu gue dengar, udah kawin. Cerainya kapan? Itu 2019. Makanya, teman-teman, Om sampai hari ini tuh masih berpikir Om diceraikan 2019. Saya tetap berkeyakinan berbicara dengan Om sesuai dengan putusan pengadilan Jakarta Pusat. Berita selanjutnya datang dari Arvita Dwi Putri yang siap mengajukan banding usai Yama Carlos mendapatkan hak asuh anak. Mantan istri Yama Carlos, Arvita Putri Dwi, akan mengajukan banding usai hak asuh anaknya Marco Armanda Blesiano Carlos jatuh ke tangan Yama. Didampingi dengan kuasa hukumnya, Arvita mengaku telah mendaftarkan banding di Pengadilan Negeri Tangerang. Dan menurut Arvita, alasan putusan hak asuh anak jatuh ke tangan Yama tidak logis. Terlebih diantaranya hanya karena Arvita disebut pernah mabuk hingga tidak menyiapkan makanan. Ya, waktu silakan diatur waktunya. Ya, itu lebih adil. Jadi anak itu merasakan kasih sayang dari bapak dan kasih sayang dari ibu. Ya, itu yang kami harapkan. Nggak boleh salah satu pihak. Bang, tapi dari putusan itu kan secara hukum ayahnya yang bisa mendapat haknya. Nah, Arvita masih boleh nggak bertemu sama? Nggak boleh. Dalam putusan tersebut, kalau menurut hemat kami kurang cermat. Tidak diberikannya akses kepada ibu. Nah, kalau itu caranya, kalau kita mau patuh dan taat pada putusan tersebut, maka seumur hidup Arvita tidak boleh lagi, tidak punya hak lagi untuk mengasuh anak. Ya. Ada Bang. Jadi kan di putusannya ada, kami ada nanti ada. Jadi disitulah menurut hemat kami itu mengkebiri, zolim terhadap lain kami. Ada ketidakadilan di sini. Masa seumur hidup Arvita selaku ibu kandungnya tidak boleh jumpa lagi, tidak boleh bertemu lagi. Ini tidak adil, ya, tidak adil. Maka kita akan banding. Bang, tapi dari pihak sana mengarah sampai saat ini Marco masih di KPK. Oh jelas. Bahkan dia belum sempat bertemu pada saat proses perceraian kemarin. Kalau berbicara adil seperti apa Bang mungkin tanggapannya? Putusannya, kita tunggu putusan tersebut, ya kan? Legalitas putusannya itu kita dapatkan atau mau duduk sama-sama. Duduk sama-sama, sepakati sama-sama bahwa hak asuh ini disepakati untuk diasuh bersama, sama-sama tanda tangan, selesai, maka nanti Arvita akan memberikan waktu sesuai dengan kesepakatan untuk sama-sama bisa mengasuh anak Marco ya, Marco tersebut. Ya, tenang aja. Kalau di tangan saya, insya Allah ya semua masalah akan selesai dengan baik. Ya. Bang, tapi kan secara hukum kan harus ada satu yang mendapatkan hak.
Karena kan mereka udah berpisah nih Bang, nggak bisa. Ya, bisa aja diasuh kedua belah pihak, bisa saja. Wow, anak lahir itu kan nggak bisa pilih bapaknya siapa, ibunya siapa. Masa bisa pilih bobo gugu baba? Ya nggak bisa, ya kan? Dia Maxim Boltier pilih kabur soal ditanya oleh wartawan tentang asmaranya. Maxim Boltier tampaknya masih enggan berkomentar terkait hubungan asmaranya dengan Luna Maya. Walaupun Luna Maya dan Maxim Boltier ini sering kerap membagikan momen mesra mereka di media sosial. Akan tetapi ketika ditanya mengenai hubungan asmaranya dengan Luna Maya, Maxim justru lebih memilih untuk menghindar dan langsung pergi. Tak banyak berkomentar, Maxim Boltier hanya mengatakan akan membahas pertanyaan tersebut nanti. Berikut ini mobil presenter dari Karen Delano dibawa kabur oleh sang supir pribadi dan sudah ditemukan di Balaraja. Polisi menemukan mobil Mitsubishi Xpander milik presenter Karen Delano yang dibawa kabur supir pribadinya berinisial FE. Mobil tersebut ditemukan di kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang pada Kamis 5 Oktober 2023. Kini mobil itu sudah diamankan di Mapolsek Setiabudi, Jakarta Selatan. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap dua pelaku lainnya. Sebelumnya diberitakan selain menangkap supir pribadi Karen Delano yang berinisial FE, polisi juga menangkap dua pelaku lainnya berinisial B dan H. Keduanya ditangkap beberapa hari pasca polisi meringkus sopir pribadi Karen Delano berinisial FE ini. Diketahui peristiwa itu diawali ketika FE membawa kabur mobil Mitsubishi Xpander milik Karen. FE pun akhirnya diringkus di pusat kuliner kawasan Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 30 September 2023 lalu. Kendati demikian, Arif tak membeberkan lebih lanjut terkait peran B dan H dalam kasus dugaan pengeroyokan ini, sebab keduanya masih menjalani pemeriksaan. Tim melakukan pemeriksaan ya, dan penggeledahan ya, di satu tempat yang menjadi tempat tinggalnya selama ini di wilayah Depok. Dari situ kita mendapatkan informasi dan keterangan tambahan hingga sampai kepada Bandung, Jawa Barat. Sore hari ini ya, kami juga berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang yang terlibat ya, dalam kasus penggelapan tersebut. Inisial adalah B dan H. Untuk perannya sendiri masih dalam pemeriksaan. Jadi sementara malam hari ini hanya itu yang kami dapat sampaikan, namun tidak menutup kemungkinan akan terus dilakukan pengejaran. Untuk unit kendaraannya sendiri ya, sementara masih dalam pengejaran. Ya, keberadaan sudah kita ketahui. Ya, insya Allah dalam waktu beberapa jam ya, kita dapat temukan. Terkait modus ini ya, kami duga ya, supir tersebut merupakan sindikat penggelapan kendaraan dengan modus sebagai supir pribadi. Mungkin itu saja sementara yang dapat kami sampaikan. Sosok identitas sudah dapat kita ungkap. Dua orang masih kita lakukan pengejaran ya, sebagai DPO yang kemungkinan juga terlibat. Jadi total yang terlibat ya, kami duga adalah sebanyak 5 orang. Ya, untuk identitas supir sendiri dari awal kita sudah ketahui ya, namun status pelaku tersebut memang berpindah-pindah ya, artinya tidak menetap, dan ini memang sebagai profesi. Oleh karenanya kita menduga yang bersangkutan adalah sindikat
8 kendaraan bermotor. Dan ada indikasi mobil sudah dijual. Jadi pada saat kita mengamankan pelaku, mobil tersebut sudah berpindah tangan. Keberadaannya sendiri sekarang kita sudah ketahui. Ya insya Allah dalam waktu dekat kita dapat temukan. Berarti ada penadahnya ya? Nah, itu masih kita kembangkan dulu ya. Sementara 2 orang yang kita amankan pada hari ini ya masih dalam pemeriksaan secara intensif. Yang FE ini kapan kita FE ini kita amankan pada hari Sabtu. Ya, pada hari Sabtu, namun karena masih kasus ini masih dalam melakukan pengembangan untuk menemukan unit kendaraan yang dimana kendaraan tersebut sudah berpindah tangan. Ya, sehingga kita melakukan penyelidikan secara mendalam, ditemukanlah 2 orang yang terlibat yang baru saja kita amankan. 2 orang yang terlibat ini siapa? Maksudnya dalam konteks dia pernah ada mobilnya atau seperti apa? Itu masih kita lakukan pemeriksaan. Berikut ini datang dari Dea Panendra yang nyaman dan terima ajakan nikah dari bule asal Portugal. Dea Panendra bersemangat saat diucapkan selamat atas pernikahan yang berlangsung pada 15 September 2023 lalu. Dea Panendra menikah dengan seorang pria bule asal Portugal bernama Rui Filipin Gomes setelah 2,5 tahun berpacaran. Hubungan keduanya dimulai setelah dikenalkan oleh temannya. Keduanya merasa cocok, kemudian memutuskan untuk menikah secara intim dan hanya dihadiri oleh keluarga saja. Dea Panendra dan Rui menikah secara sederhana di kota Bekasi, Jawa Barat. Dea Panendra merasa nyaman di sisi Rui karena ia bisa merasa seimbang dengan pasangannya. Maksudnya, dia tidak perlu membatasi cara berpikir dan menyampaikan pendapat pribadi seperti apa. Aku tawarin dan aku meyakininya, apalagi aku tahu dari orang-orang Mas Bobi kalau bikin sesuatu itu sangat menyenangkan, jadi aku ambil itu. Dan penulisnya Evelyn itu adalah temanku juga, jadi kayaknya oh yaudah deh aku sekarang waktunya main sama dia. Yang tantangan yang besar dari peran Gendis apa sih? Tantangannya adalah sebenarnya main horor kan beda ya dari secara acting. Kadang-kadang kan kalau kita main drama ya udah mainnya normal aja, tapi kalau sebagai aktor yang bermain horor itu kita nggak bisa mainnya cuma kayak kalau kaget cuma jerawat gitu. Jadi memang ekspresi muka aku yang harus aku latih, bagaimana caranya orang bisa melihat bahwa aku kaget atau aku sedih, aku takut. Sebenarnya itu sih. Jadi ketagihan Kak buat main film horor? Ketagihan nggak ketagihan sih. Sebenarnya ketagihan karena itu aku penasaran, aku bisa explore kayak gimana lagi, karena kan biasanya aku main drama kan, dan aku pengen tahu kalau aku main horor sebenarnya aku mampu nggak ya gitu. Karena kalau aku taksinya banyak, ketagihan sih. Dan puas melihat hasilnya Kak? Alhamdulillah aku melihat film Pamali ini sangat menarik sekali. Aku suka banget, personally bukan karena bias, tapi aku juga suka. Jadi aku bisa bilang aku sendiri jerawatnya. Karena menyenangkan seorang yang ada di film. Ini film horor untuk horor. Berapa ya? Nggak ingat. Tapi ini adalah film horor yang memang cukup orang notice muka aku, karena sebelumnya aku di kerudung di film Malin. Jadi orang nggak ngeliat itu. Jadi jujur nggak ada untuk pindah dari kesenian secara pemilu. Kak Dia sebelumnya selamat atas Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.